Berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap takhta kekudusan-Mu, mengucap syukur atas kasih dan rahmat dan cinta-Mu bagi kami. Kalau kami boleh ada di sore hari ini di ruangan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kami bersyukur dan kami akan memulaikan rapat kami pada sore hari ini. Biarlah penyertaan-Mu akan terus menyertai rapat kami pada saat ini. Biarlah akan berjalan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur dan menyerahkan semua ini ke dalam tangan kasih. Biarlah kekuatan, hikmat Tuhan kiranya menjadi bagian kami semua yang hadir saat ini. Lebih lagi, pimpinan kami akan mempresentasikan apa yang akan mereka berikan bagi kami, anggota generasi muda PPD yang ada di Sulawesi Utara, bahkan di negara yang kami cintai, Republik Indonesia. Terima kasih. Maju terus, FKBP tetap jaya di bawah pimpinan Bung Victor Mayangkai. Tepuk tangan untuk Bung Victor Mayangkai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih. Ferdinand Tairas, Wakil Ketua Dr. Andes Ewal Frederick, Sekretaris Profesor Dr. W.A. Areros MSI, Anggota Pendeta Hani Pantau STH, Dr. Andes Didi AS Sumampo, Insinyur Riyad Dunggio MSI, Max Tangkudung, Haji Arsad Tawil SHMA, Dr. Andes Ferry Rundu. Pengurus Harian Ketua Dr. Johannes Victor Melangkai SHMH. Siap. Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi dan Keanggotaan Dr. Andes Ferry Mohede. Siap. Wakil Ketua 2 Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Bahrun Baktiar Esos. Siap. Wakil Ketua 3 Bidang Kaderisasi Kader Aswin Kasim SH. Siap. Wakil Ketua 4 Bidang Pertahanan Keamanan Boy Wage SE. Siap. Wakil Ketua 5 Bidang Pengkajian Strategis Dr. Andes Hari Runtuwene. Wakil Ketua 6 Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan Roldi Mailangkai SHMSI. Siap. Wakil Ketua 7 Bidang Pengabdian Masyarakat Grace Koago.
Wakil Ketua 8 Bidang Penerangan Media dan Teknologi Lexi Kalesaran. Wakil Ketua 9 Bidang Hukum dan Advokasi Jerry Christian Lasut SHMH. Wakil Ketua 10 Bidang Pemuda dan Olahraga Pendeta Jeffrey Bakulu STH. Wakil Ketua 11 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Rike Kariso. Siap. Wakil Ketua 12 Bidang Seni Budaya dan Kreativitas Firnalisi Armaya SE. Wakil Ketua 13 Bidang Ekonomi Koperasi Musa Lau STH. Ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi kita semua. Selanjutnya izinkan saya memberikan sambutan dan beberapa masukan-masukan untuk PD 22 Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua PD 22 Sulawesi Utara, senior saya, abang saya, Bang Victor Mayongkai. Siap. Saya hormati dan saya banggakan senior kita semua, abang kita yang tersayang, Ketua Wadah kita Bang Lutfi Kora. Salam kenal Bang. Siap. Mantap. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus daerah 22 Sulawesi Utara. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati mungkin beberapa kawan yang monitor via Zoom. Ada beberapa nama saya lihat yang mungkin belum pernah ketemu. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Ketua PD 22 terpilih Bang Victor yang dalam waktu singkat mampu melaksanakan musyawarah daerah yang luar biasa, di mana dihadiri oleh baik dari Panglima Kodam, Kasdam, sampai juga Kapolda dan Wakapolda. Ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa dan saya sangat apresiasi. Terima kasih Ketua Victor atas upaya dan jeripaya yang Ketua sudah lakukan sehingga Musda Sulawesi Utara berjalan dengan baik. Namun izinkan saya untuk memberikan beberapa masukan untuk membesarkan GKPPI Sulawesi Utara ke depannya. Seperti saya selalu katakan di sambutan-sambutan saya di acara formal baik itu Musda maupun juga Rapimda di daerah-daerah. Pada saat saya sudah terpilih sebagai ketua umum, kita memiliki banyak pekerjaan rumah yang sama-sama harus kita lakukan. Yang pertama tentu saja masalah konsolidasi organisasi. Tadi Ketua Victor sudah mengatakan sudah mulai melakukan konsolidasi di level-level PC. Itu sangat penting. Musda itu bukan akhir dari perjuangan. Musda itu adalah awal dari perjuangan. Karena apa? Untuk menjadikan organisasi ini lebih besar lagi, kuncinya itu adalah di konsolidasi organisasi. Baik itu di level daerah, sampai ke PC-PC, sampai ke rayon-rayon. Ini memang pekerjaan yang tidak gampang, tapi disinilah militansi kita sebagai anak TNI dan militansi kita sebagai anak Polri itu ditantang. Apakah kita mampu dan kita juga berkenan dan mau untuk membesarkan organisasi kita sampai ke level rayon. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mohon kepada Ketua Victor dan jajarannya dibantu oleh Bang Lutfi Kora sebagai Ketua Wanhat untuk terus melakukan konsolidasi organisasi sampai level rayon. Saya yakin dengan semangat juang yang ada di Sulawesi Utara ini, saya yakin konsolidasi organisasi baik level pengurus daerah, pengurus cabang sampai ke pengurus rayon dapat terlaksana dengan baik. Kedua yang harus kita bersama selesaikan itu adalah namanya kaderisasi. Kaderisasi itu sangat penting buat organisasi.
Karena kita ini semua yang hadir di rapat hari ini tidak mungkin seterusnya akan terus ada di dalam KPPI. Faktor usia, faktor kesehatan, faktor kesibukan yang akan membuat kita selanjutnya akan bergeser atau pensiun dalam tanda kutip dari GMF KPPI. Tapi GMF KPPI ini tidak boleh mati. GMF KPPI ini tetap harus berkembang dan tetap terus menjadi organisasi yang besar. Oleh karena itu, kaderisasi ini sangat penting. Kita harus mencari cara untuk merekrut kembali anak-anak muda, anak-anak TNI, anak-anak Polri yang sekarang mungkin baru 15, 16, 17 sampai ke 25. Karena mereka inilah yang akan menjadi pengganti kita mungkin nantinya mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Terus itu adalah dengan program namanya pendidikan. Di GMF KPPI kita sudah punya namanya Lakordia. Karena Lakordia di Sulawesi Utara sudah dilakukan. Tapi yang lebih penting lagi kita lakukan lagi turun ke bawah lagi ketua. Kita harus lakukan namanya Lakorwa. Itu di situ biasanya yang muda-muda itu akan banyak kita dapatkan. Kita harus keluar masuk dari komplek-komplek TNI, keluar masuk ke komplek-komplek Polri untuk merekrut para calon peserta Lakorwa ini. Dengan hubungan yang ketua Victor sudah miliki dengan Kodam, dengan Polda, mohon kiranya masukan dari saya bekerja sama dengan kodim-kodim. Itu yang kita lakukan di daerah-daerah lain. Kita minta tolong ke Pangdam, dalam hal ini mungkin teknisnya oleh Askar Kodam, untuk memberikan surat kepada namanya itu kodim-kodim untuk apa? Membentuk PC-PC yang memang belum ada, plus juga merekrut anggota-anggota baru dan melatih mereka melalui pendidikan Lakorwa. Ini sudah kita lakukan di beberapa daerah, Ketua Victor, di mana itu Kodam mengeluarkan ST, contohnya ini di Sumatera Utara yang terakhir, di mana Kodam mengeluarkan ST kepada seluruh kodim untuk membantu GMF KPPI untuk membentuk PC-PC yang memang belum ada dan juga untuk merekrut kader-kader baru dan diikut sertakan dalam pendidikan. Jadi dalam poin kedua yang saya ingin garis bawahi adalah program kaderisasi dalam hal pendidikan pekaderan. Lakornya sudah dijalankan. Sekarang saya mohon dari Ketua Victor dan sejarahnya untuk melaksanakan Lakorwa di semua daerah. Lakorwa ini tidak harus per PC gitu, bisa juga 3 PC digabung. Kita ikuti saja misalnya per kodimnya. Jadi satu kodim mungkin ada beberapa PC, kita lakukan itu satu Lakorwa. Di kodim lain mungkin di bawahnya ada 2 PC atau 3 PC, itu kita gabung lagi menjadi Lakorwa. Dan kita bisa minta bantuan dari Dandim setempat untuk memfasilitasi pendidikan tersebut. Hal ini terakhir baru kita lakukan di Sumatera Utara, Ketua. Di mana memang Kodam Bukit Barisan benar-benar turut serta secara aktif untuk membantu kita. Itu poin kedua yang saya laksanakan. Yang ketiga, masalah kan Ketua Victor sudah mengatakan masalah legitimasi dan legalisasi. Masalah legalisasi hal tersebut sudah finish. Di mana saat kita sudah memiliki SK Kumham, diperkuat lagi oleh ST Panglima TNI dan diperkuat lagi dengan ST Kasat. Masalah legitimasi, inilah PR kita bersama, Ketua. Jadi legitimasi itu bisa timbul apabila kita sebagai GMF KPPI itu benar-benar proaktif di tengah-tengah masyarakat. Kita melakukan bakti-bakti sosial, kita melakukan aktivitas bersama pembina kita TNI Polri, sehingga mereka semakin paham apa gunanya GMF KPPI di tengah-tengah masyarakat. Percuma saja Ketua kalau kita hanya fokus kepada kaderisasi, tapi kita tidak bermakna, tidak ada rasanya di tengah-tengah masyarakat. Itu legitimasi yang akan terpengaruh. Kemarin ini sebagai informasi kepada Ketua Wanhat dan juga Ketua PD, selama tahun 2021 di Mabes AK dan Mabes TNI itu dalam hal ini sekarang TNI dan sekarang mereka tuh melakukan ranking loh, Ketua, terhadap organisasi-organisasi KBT. Aktifnya bagaimana, mereka melakukan ranking sendiri internal berdasarkan masukan-masukan dari Star di Kodam, Star di Korem, dan juga Star di Kodim dan Poramil. Sejauh ini di tahun lalu ini mereka menyatakan ranking 1 itu GMF KPPI. Selama
bakti sosial itu mungkin kurang lebih dari 1.000 kegiatan. Jadi ini Mabes AD dan Mabes TNI sangat mengapresiasi upaya-upaya yang sudah kita lakukan selama 2 tahun terakhir. Dalam kesempatan ini saya memohon juga kepada Ketua Victor dan jajarannya, dibantu oleh Ketua Wanhab tentunya, untuk kita tetap terus berperan di tengah masyarakat. Karena tidak ada gunanya kalau kita hanya kuat di dalam komplek, tapi kita tidak dirasakan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Kita harus membuktikan bahwa anak TNI Polri ini, seperti yang Ketua Wanhab tadi katakan, kita merah putih. Dan kita tidak melihat agama, tidak melihat suku. Apabila ada masyarakat yang memang perlu dibantu, kita bantu. Kita tidak pernah menanyakan apakah mereka agamanya Buddha, Hindu, atau apa. Nah, ini mungkin hal yang kita harus garisbawahi untuk meningkatkan legitimasi kita. Kalau dari sisi Mabes AD dan Mabes TNI, tadi seperti saya sudah katakan, kita sudah dinyatakan sebagai organisasi KBT yang paling aktif. Nah, ini tidak boleh kita menjadi lemah dan kita merasa jumawa sehingga kita lupa bahwa kita terus harus melakukan hal-hal bakti sosial dan peran serta di tengah-tengah masyarakat. Kedepannya harus lebih baik lagi. Saya juga ingin menyampaikan kepada Ketua PD dan jajarannya bahwa di tahun 2021 saja kita sudah melakukan 8 musyawarah daerah. Karena memang saya merasa musyawarah daerah ini adalah salah satu syarat untuk kita bisa melakukan konsolidasi dengan baik. Rencananya tahun ini juga kita akan melakukan musda lagi sebanyak mungkin 7 atau 8. Dimulai dari misalnya DKI Jakarta, Jawa Timur, Papua, Sulawesi Selatan, terus kemudian Jambi, dan beberapa daerah lainnya. Jadi Ketua, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ketua Victor lakukan dan beberapa masukan dari saya barusan ini mohon kiranya dapat diterima dan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Apabila ada kendala-kendala dengan pembina di level PC ataupun di level TD, mohon kiranya dapat diberitahukan kepada kami. Karena biasanya Mabes AD dan Mabes TNI itu langsung mengambil action apabila ada pembina-pembina yang mungkin belum paham atas keberadaan GMFKPPI dan KDFKPPI, di mana kita ini adalah sejajar dan berdiri sendiri. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada abang kita, Bang Luki Korah, yang berkenan untuk menjadi Ketua Wanhab. Mohon terus dibimbing kawan-kawan GMFKPPI. Saya titipkan GMFKPPI kepada Luki Korah senior kita dan juga kepada Bang Victor, ya, Ketua sebagai Ketua PD. Semangat terus Ketua. Ya, apapun yang terjadi di Sulawesi Utara, apabila ada kendala, mohon disampaikan kepada kami. Di sini ada Sekretaris Jenderal, ya, mungkin Bang Ari akan lebih fokus kepada internal organisasi. Mungkin di sini Bang Dolfi juga harus lebih sering berkoordinasi dan berkomunikasi dengan sekjen, ya Bang Dolfi, ya, selaku sekda. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami semua untuk dapat hadir di rapat pleno di Perluas ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kita semua dengan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan sedikit dari Sekretaris Jenderal. Silakan, ya. Gak ada tuh, sesuai acara tuh. Lanjut tuh. Oke, cukup ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Selamat sore. Sebentar lagi mungkin saya juga ingin meninggalkan rapat karena habis ini sudah rapat teknis, sudah dipimpin oleh pangdamnya, ya, Bang Victor, kan gitu kan. Kapoldanya juga ada, Bang Luki juga mungkin sebentar lagi meninggalkan acara. Terima kasih Bang Luki. Salam kenal. Baik, Abang. Nanti kita Jakarta. Siap. Terima kasih Ketua Victor. Sekali lagi Bang Dolfi, kawan-kawan, semangat terus. Tuhan memberkati kita semua. Soleh militan. Soleh kuat militan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian.
Shalom. Shalom. Damai di hati. Damai ya, shalom. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Pusat GMF KPPI Bapak Dwi Rianta Subbakti MBE, yang saya hormati Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat GMF KPPI Bapak Ari P. Garianida, yang saya hormati Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat GMF KPPI Bapak Insinyur Agus Surjanto, yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat PD 22 GMF KPPI Sulawesi Utara, saya sapa dengan hormat Bapak Insinyur Luki Hari Kora MSI selaku Wali Kota Manado periode 1995-2000 dan pejabat Gubernur Sulawesi Utara periode 2005. Yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Penasihat GMF KPPI Sulut Bapak Dr. Randes Joni P. Mambu SH MSI hadir di tengah-tengah kita. Beliau mantan Sekda Kota Pemohon, pejabat birokrat senior, dan mantan Ketua Ormas FKPPI Sulawesi Utara. Saya sekretarisnya, jadi siapa benar ya? Yang saya hormati anggota penasihat Bapak Arsyad Haji Arsyad Tawil SH. Yang saya hormati anggota penasihat tokoh masyarakat Bapak Pendeta Hani Panto. Pak Pendeta boleh berdiri, Pak. Nah, ini terima kasih. Silakan dulu. Yang saya hormati ada lagi nih yang wakat yang ada. Teman-teman pengurus daerah GMF KPPI Provinsi Sulawesi Utara, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya selaku Ketua Pengurus Daerah 22 GMF KPPI Sulawesi Utara melaporkan pada Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Sekjen serta Ketua Dewan Penasehat bahwa setelah ditetapkannya kami selaku Dewan Penasehat dan Pengurus Daerah, kami melakukan kegiatan-kegiatan konsolidasi organisasi, melakukan pertemuan dan pembinaan di kabupaten kota sehingga dapat dibentuk panitia pelaksana maupun panitia pengarah pelaksanaan musyawarah cabang di setiap pengurus cabang yang ada di Sulawesi Utara. Pembentukan telah kami lakukan, dan dari 15 kabupaten kota yang sudah terbentuk pengurus cabangnya sampai hari ini ada 12 pengurus cabang dan 3 pengurus cabang sedang dalam penjajakan. Yang kedua, kami ingin laporkan bahwa dalam membangkitkan semangat Korsa di antara GMF KPPI, kami atas dukungan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe, kami akan mengadakan 1000 seragam GMF KPPI yang akan disebarkan sampai pada pengurus yang ada di tingkat kecamatan. Jadi pengurus daerah, pengurus cabang,
dan pengurus rayon di tingkat kecamatan, sehingga semua pengurus yang ada di 171 rayon kecamatan se-Sulawesi Utara, 15 kabupaten kota se-Sulawesi Utara, dan pengurus daerah boleh mengenakan seragam FKPPI, GM FKPPI yang telah terdaftar sebagai hak paten GM FKPPI di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini adalah loreng khas GM FKPPI. Yang berikut, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial dan melakukan audiensi dengan pembina yang ada di level Provinsi Sulawesi Utara, dengan Bapak Panglima Kodam, dengan Bapak Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut, dengan Bapak Komandan Lapangan Samratulangi, dengan Bapak Kapolda dan pejabat militer yang ada, dan tentunya melapor kegiatan ini pada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondokambe, Sarjana Ekonomi. Kegiatan-kegiatan lainnya adalah kegiatan sosialisasi untuk menghadirkan dan diingat bahwa GM FKPPI ada di Sulawesi Utara. Dalam pelaksanaan kegiatan memang ada sedikit kendala yang kami hadapi, yaitu adanya informasi seolah-olah GM FKPPI adalah organisasi yang tidak mempunyai pijakan yuridis. Kami sampaikan bahwa kami mempunyai badan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diakui oleh pembina dalam bentuk telegram dan surat telegram dari Panglima TNI, kemudian surat telegram dari Kasat, dan diakui oleh jajaran pembina yang ada di Sulawesi Utara. Kami tetap jalan terus dan menyikapi ungkapan-ungkapan itu dengan sikap kekeluargaan tanpa permusuhan, dengan harapan pada waktunya nanti teman-teman yang menganggap kami tidak punya pijakan yuridis dapat memahami, mempelajari, dan mengakui bahwa GM FKPPI adalah organisasi yang sah di Republik ini dan diakui oleh pembina baik di tingkat nasional, Panglima TNI, Kapolri, dan di tingkat daerah, pejabat TNI Polri yang ada di daerah sampai ke tingkat rayon di tingkat kecamatan. Akhirnya, kami memohon petunjuk dan arahan yang didahului oleh sambutan dari Ketua Dewan Penasihat GM FKPPI Sulawesi Utara, Bapak Insinyur Luki Harikora MSI, dan mohon petunjuk dan arahan dari Ketua Umum Pengurus Pusat GM FKPPI, kami sapa dengan hormat Bapak Dwi Yanta Surbakti MBA. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.